Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada part 2 ini kita akan bahas tentang konsep dasar redox. Nah, jadi ini maksud dengan redox itu apa sih itu ya? Nah, itu bisa ditinjau dari 4 hal. Yang pertama, kita tinjau dari biloxnya ya, dari bilangan oksidasinya. Disebut oksidasi apabila biloxnya naik. Disebut reduksi apabila bilangan oksidasinya itu turun. Contohnya seperti ini. Misalkan ada reaksi Zn menjadi ZnO2-. Oke, sekarang kita lihat apakah ini reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Nah, bilox Zn di sini adalah 0 ya adik-adik karena dia merupakan unsur. Selanjutnya sebelah sini, nah sekarang bilangan oksidasi dari oksigen kan min 2 ya. Min 2. Kita kalikan dengan jumlah atomnya 2 berarti min 4. Oke, karena ini merupakan ion, maka hasilnya harus sama dengan muatannya. Muatan di sini sama dengan min 1. Berapakah ditambah min 4 hasilnya min 1? Yaitu positif 3. Maka Zn di sini adalah positif 3. Nah, adik-adik lihat ya, dari 0 menjadi 3, biloxnya naik ya untuk Zn, maka ini disebut dengan reaksi oksidasi. Oke. Nah, ini merupakan reaksi setengah sel ya. Sebenarnya di mana terjadi oksidasi, di situ juga pasti terjadi reduksi. Akan tetapi kan ini bukan suatu reaksi yang utuh, melainkan reaksi setengah sel. Jadi kita bisa lihat, kita bisa memisahkan ya oksidasi yang mana, yang reduksi yang mana gitu ya. Contohnya lagi, MnO4- menjadi MnO2. Oke, sekarang kita lihat yang pasti berubah adalah Mn ya, karena oksigen kan itu punya ketentuan umum bilox. Oke. Nah, oksigen bilang oksidasinya adalah negatif 2. Oke, kita kalikan dengan jumlah atomnya, min 2 kali 4 adalah min 8. Berapakah tambah min 8 hasilnya min 1 ya, ini adalah ion, jadi hasilnya sama dengan muatannya, yaitu positif 7. Maka bilox Mn di sini adalah positif 7. Selanjutnya di sini, sama ya, oksigen itu min 2, kalikan dengan jumlah atomnya 2 menjadi min 4, maka Mn di sini biloxnya adalah positif 4, karena ini adalah senyawa, hasilnya harus sama dengan 0, beda dengan yang ini ion ya. Oke, maka Mn di sini positif 4. Kita lihat ya adik-adik, nah bilox Mn berubah dari 7 menjadi 4. Nah, ini adalah turun ya, kalau turun berarti dia dinamakan dengan reduksi. Nah, itu dia. Nah, adik-adik sebenarnya sesuai yang saya katakan di awal bahwa ada 4 konsep dasar dari redox. Akan tetapi, saya sangat menyarankan adik-adik kalau mau lihat ini reaksi oksidasi atau reduksi atau redox gitu ya, adik-adik cukup lihat biloxnya saja. Memang yang ketiga berikutnya itu memang bisa juga digunakan, akan tetapi jika adik-adik kurang teliti atau tidak semua soal sih maksud saya mengandung ketiga hal lainnya. Nanti saya akan jelaskan, oke? Jadi saya akan lebih suka kita gunakan bilox saja untuk memastikan dia oksidasi, reduksi atau redox atau reaksi total redox gitu ya. Nah, yang kedua, ditinjau dari atom oksigennya. Jika oksidasi, dia berarti mengikat oksigen, atau saya lebih suka seperti ini. Oksidasi itu jumlah oksigennya bertambah. Oke. Kita lihat dari kiri ke kanan, kalau misalkan dari kiri ke kanan suatu reaksi oksigennya bertambah berarti itu oksidasi. Nah, kalau misalkan untuk reduksi kan lepas oksigen, atau saya lebih suka juga bilangnya adalah oksigennya berkurang, jumlahnya maksud saya, oke? Nah, sekarang saya akan buat contoh, misalkan ada reaksi PbO2 menjadi Pb2+. Nah, adik-adik lihat sebelah kiri ada oksigen ya, jumlahnya ada 2. Sedangkan sebelah kanan tidak ada oksigen, berarti oksigennya berkurang. Berarti ini adalah reaksi reduksi. Nah, gitu ya, hanya lihat dari jumlah oksigennya saja. Nah, jika adik-adik ragu, adik-adik bisa memastikannya dengan melihat bilangan oksidasinya. Nah, oksigen itu kan min 2 ya. Min 2 kali 2 berarti sini min 4, maka Pb di sini biloxnya positif 4. Oke, Pb di sini adalah ion, berarti biloxnya sama dengan muatannya itu positif 2. Adik-adik lihat nih, bilox Pb dari 4 menjadi 2 itu turun kan? Biloxnya turun ya, sesuai dengan konsep yang pertama. Berarti dia adalah reduksi. Nah, seperti itu maksud saya ya. Contohnya lagi misalkan
Cl2 menjadi 2ClO3-. Oke, kita lihat di sebelah kiri tidak ada oksigen, akan tetapi di sebelah kanan bertambah oksigen menjadi 3. Maka jika oksigennya bertambah, nah berarti dia adalah oksidasi. Ini adalah reaksi oksidasi. Ingat ya adik-adik, ini adalah reaksi setengah sel. Sebenarnya pada suatu reaksi yang utuh di mana terjadi oksidasi pasti ada juga mengalami reduksi. Nah gitu. Oke, kalau adik-adik masih nggak yakin, kita lihat saja dari biloxnya ya yang lebih pasti. Oke, bilox Cl di sini 0 ya, dia adalah unsur. Oke, selanjutnya di sini ingat ya adik-adik, kalau mencari bilox ini muatan koefisien maksud saya itu tidak berpengaruh untuk bilangan oksidasi. Jadi ini duanya anggap aja nggak ada gitu ya. Oke, oksigen min 2 ya, kalikan 3 menjadi min 6. Berapakah tambah min 6 hasilnya min 1? Berarti positif 5. Maka bilox Cl adalah positif 5. Dari 0 menjadi 5 naik ya, sesuai dengan konsep yang pertama bahwa dia adalah oksidasi. Konsep yang ketiga bisa dilihat atau ditinjau dari elektronnya. Jika dia oksidasi, dia akan melepaskan elektron. Jika dia reduksi, dia akan menerima elektron. Ya, secara ya, elektron itu kan adalah partikel yang bermuatan negatif. Jika ada sesuatu reaksi yang melepaskan sesuatu yang negatif, pasti dia menjadi lebih positif, ya kan? Berarti dia biloxnya akan naik gitu, menjadi lebih positif kan? Oke, kalau dia reduksi, dia akan menerima sesuatu yang bersifat negatif ya, terima elektron. Nah, bayangin aja dia menerima sesuatu yang bernilainya negatif, maka dia akan semakin negatif ya nilainya. Nah, itu dia. Oke, saya akan buat contoh. Misalkan ada suatu reaksi Na menjadi Na plus tambah elektron. Nah, lihat ya dari reaksi ini, dia itu melepaskan elektron ya, elektronnya sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti dia melepas gitu ya, kalau di sebelah kiri berarti dia mengikat atau menerima. Nah, adik-adik lihat, karena dia sudah melepaskan elektron, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Jika adik-adik masih kurang yakin, kita lihat dari bilox. Na di sini 0 ya, karena dia adalah unsur. Sedangkan Na di sini positif 1 karena dia merupakan ion. Lihat ya, biloxnya itu dari 0 ke 1 naik ya. Berarti ini adalah reaksi oksidasi. Contohnya lagi, misalkan ada reaksi Cl2 tambah 2 elektron menjadi 2Cl-. Oke, karena dia menangkap elektron, dia menerima elektron, berarti ini adalah reaksi reduksi. Jika adik-adik kurang yakin, kita lihat biloxnya. Cl di sini biloxnya 0, Cl di sini min 1 ya. Kita lihat karena muatannya min 1, dia ion. Dari 0 menjadi min 1, biloxnya turun kan? Oke, berarti dia adalah reduksi. Nah, itu dia konsep dasar yang ketiga. Konsep dasar redoksi yang keempat ditinjau dari atom hidrogennya. Nah, jika oksidasi, dia akan melepaskan hidrogen. Jika reduksi, dia akan mengikat hidrogen. Contohnya, Na ditambahkan dengan air atau H2O menjadi NaOH ditambah H2. Oke, nah adik-adik lihat ya, kalau di bagian produk itu artinya sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, jika di sebelah kanan ada hidrogen, dia melepaskan hidrogen, artinya dia mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasinya? Tentu unsur lain ya, bukan hidrogennya. Kita lihat bahwa bilangan oksidasi Na di sini positif 1, 0 ya, maaf, ini unsur ya, 0. Na di sini positif 1 ya, karena kan pada ketentuan umum bahwa bilangan oksidasi natrium itu golongan 1A itu adalah positif 1. Nah, adik-adik lihat nih, Na-nya mengalami oksidasi. Nah, gitu ya. Akan tetapi sebenarnya hidrogennya sendiri dia mengalami reduksi. Jadi seperti saya katakan di awal bahwa reaksi oksidasi dan reaksi reduksi ini itu berlangsung bersamaan ya. Tidak bisa dipisahkan kecuali dia pada reaksi setengah sel. Oke, contohnya lagi, misalkan ada suatu struktur senyawa seperti ini. Oke. Ditambahkan dengan H2. Oke, H2 artinya H dengan H ya. Oke, menjadi
senyawanya menjadi seperti ini. Nah, adik-adik masih ingat kan cara mencari bilox jika ada struktur senyawa seperti ini? Menurut saya, kalau misalkan ada suatu pertanyaan yang mencari berapakah bilangan oksidasi dari karbon ya pada senyawa hidrokarbon, ini senyawa hidrokarbon nih, ada C berkata dengan H seperti ini disebut dengan senyawa hidrokarbon. Saya sarankan untuk menggunakan cara seperti yang peringkat elektronegatifan ya, yang saya sudah ajarkan di video sebelumnya. Nah, kita yuk cari berapakah bilangan oksidasinya. Antara H dengan C, siapa lebih elektronegatif? C ya, berarti elektronnya tertarik ke C, ini juga ke C, ini ke C, ini ke C. Nah, antara C dengan C tidak ada perbedaan elektronegatifan, jadi tidak ada gaya tarik elektron ya. Oke, yang tertariknya di sebelah sini ada 2, berarti C-nya min 2, sedangkan H masing-masing positif 1. C di sini juga min 2, H di sini positif 1, positif 1. Oke, selanjutnya di sini tertarik 3 ya adik-adik. Oke, berarti sini biloxnya min 3. Ini juga seperti itu, tertarik 3, berarti sini min 3. Adik-adik lihat nih, bilangan oksidasi dari C dari min 2 menjadi min 3 itu berkurang, berarti terjadilah reaksi reduksi. Kenapa? Karena dia mengikat hidrogen. Di sebelah kiri atau di reaktan ditambahkan hidrogen atau H2. Jadi ini bedanya ya. Kalau sebelah kanan berarti dia oksidasi H2-nya. Kalau H2-nya berada di sebelah kiri itu berarti dia reaksi reduksi. Nah, seperti saya katakan sebelumnya bahwa di mana terjadi reaksi reduksi pasti juga terjadi reaksi oksidasi. Nah, siapakah yang mengalami oksidasi di sini? Hidrogennya sendiri ya. Nah, di sini kan biloxnya 0 nih. Sedangkan hidrogen di sini semua sudah bermuatan positif 1. Maaf, sudah memiliki bilangan oksidasi positif 1 semua. Naik ya biloxnya. Oke, jadi ada reduksi, ada oksidasi. Nah, itu dia keempat konsep dasar dari redox. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai zat reduktor dan zat oksidator. Nah, reduktor atau disebut juga pereduksi, nah dia adalah zat yang mengalami oksidasi. Jadi maksudnya begini, reduktor itu adalah zat yang akan mereduksi zat lain, sedangkan dia sendiri akan mengalami oksidasi gitu ya. Cirinya kalau dia mengalami oksidasi, dialah reduktornya. Kebalikannya ya. Oke, berikutnya oksidator atau disebut juga zat pengoksidasi yang mengoksidasi zat lain, sedangkan dia sendiri mengalami reduksi. Jadi kalau adik-adik nanti lihat ya, nah zat tersebut mengalami reduksi, berarti dia adalah oksidatornya. Nah adik-adik, reduktor dan oksidator ini berada di reaktan ya pastinya. Oke, ini berada di reaktan. Ingat ya, reaktan itu berarti di sebelah kiri. Oke, jadi kalau misalkan ditanya, misalkan adik-adik lupa nih tentang reduktor dan oksidator, jangan jawab zat yang berada di sebelah kanan tanda panah. Oke, karena sebelah kanan tanda panah itu artinya hasil ya, hasil reaksi. Nanti juga akan disebut hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, kita lihat aja nanti langsung ke soalnya. Baik, contoh soalnya. Tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi dari reaksi di bawah ini gitu ya. Nah, adik-adik kalau kita mau mencari keempat hal ini, adik-adik harus tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur. Oke, kita mulai dari sebelah sini, K. Oke, berapakah bilangan oksidasi K? Ingat ya, K itu berada di logam utama golongan 1. Nah, sesuai dengan ketentuan umum bahwa logam golongan utama itu berarti biloxnya adalah golongan sendiri, yaitu positif 1 ya, karena kan golongan 1. Selanjutnya untuk oksigen, nah Cl di sini kita nggak bisa pastikan ya, karena Cl di sini berikatan dengan oksigen, jadi bukan min 1 lagi. Nah, kita hitung dari sini nih, oksigen min 2, oke, kalikan dengan 3 berarti min 6. Oke, K di sini kalikan dengan jumlah atomnya 1, berarti tetap positif 1. Oke, selanjutnya 1 ditambah berapa, ditambah min 6 hasilnya 0. Ya, karena ini senyawa, maka total biloxnya sama dengan 0. Oke, pastinya Cl adalah positif 5. Oke, maka di sini Cl-nya biloxnya positif 5. Selanjutnya untuk S, sulfur, karena dia unsur berarti 0 ya. Hidrogen, karena dia ion berarti sama dengan muatannya yaitu positif 1. Selanjutnya K tetap ya positif 1 juga. Nah, kalau K-nya di sini positif 1, Cl-nya berarti min 1 karena totalnya harus sama dengan 0. Oke. Selanjutnya di sini S-nya kita cari dari oksigen dulu ya. Min 2 kali 2 berarti sini min 4. Berapa tambah min 4 hasilnya 0 berarti positif
4. Maka bilox S-nya adalah positif 4. Selanjutnya untuk hidrogen oksigen ini pasti positif 1 dan negatif 2. Nanti kalau dihitung pasti totalnya juga sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lihat ya, siapa yang mengalami perubahan bilox. K di kiri dengan K di kanan sama ya, sama-sama 1. Kita lihat Cl, di sini positif 5, di sini min 1. Oke, berarti ini berubah. Kita pasangin nih kalau berubah. Oke. Ini berubah, oke. Dari 5 ke min 1 naik atau turun? Turun ya. Berarti ini mengalami reduksi, karena kan kalau biloxnya turun dia reduksi. Oke, selanjutnya siapa lagi yang berubah? Kita lihat oksigen ya, sulfur 0 menjadi positif 4. Ya, naik ya. Berarti ini adalah oksidasi. Oke, sekarang kita cari reduktor. Reduktor atau disebut juga zat pereduksi. Nah, dia yang mengalami oksidasi. Mana yang mengalami oksidasi? Kita lihat sebelah kiri ya, jangan sebelah kanan. Nih, yang oksidasi kan udah saya pasangkan. Ya, yang sebelah kiri adalah S ya, berarti reduktornya adalah S. Selanjutnya untuk oksidator. Oke. Oksidator atau pengoksidasi adalah zat yang mengalami reduksi. Kita lihat nih yang mengalami reduksi. Ini ya reaksinya. Oke, ingat kalau oksidator itu pasti sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan. Nah, berarti yang mengalami reduksi itu adalah KClO3. Maka dialah oksidatornya. Gitu ya, maksudnya jadi KClO3 ini mengakibatkan S mengalami oksidasi. Oke, sedangkan dia sendiri dia mengalami reduksi. Jadi dia zat pengoksidasi, dia akan membuat zat lain teroksidasi, tapi dia sendiri akan mengalami reduksi. Ya, saya anggap adik-adik paham. Selanjutnya untuk hasil oksidasi. Oke, hasil berarti itu sebelah kanan ya adik-adik. Kita lihat aja, bagian oksidasi kan sudah saya tandai nih, S ya. Nah, hasilnya adalah SO2. Jadi kita ambil semuanya ya senyawanya, jangan cuma ambil S-nya aja atau Cl-nya aja, tidak. Kita ambil senyawanya langsung gitu ya. Selanjutnya untuk hasil reduksi. Nah, kita lihat yang mengalami reduksi dan sebelah kanan ya ini ya reduksi, berarti KCl. Ini dia. Nah, ini dia untuk reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Yang berikutnya mengenai reaksi autoredoks dan reaksi konproporsionasi. Nah, redoks atau redoks maksud saya ini juga biasa disebut reaksi disproporsionasi, sama ya. Nah, itu adalah reaksi di mana reduktor dan oksidatornya adalah zat yang sama. Sedangkan untuk reaksi konproporsionasi, hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama. Jadi ini sebelah kirinya ada yang sama, oke. Kalau yang konproporsionasi sebelah kanannya sama. Nah, kalau dari bingung kita bahas saja contoh soalnya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Yuk kita tentukan dulu bilox masing-masing unsur. Cl2 ini unsur ya, berarti 0. Selanjutnya untuk Na di sini positif 1 karena dia golongan 1A. Oksigen itu min 2, H itu positif 1. Na di sini positif 1, berarti Cl-nya min 1 karena totalnya harus sama dengan 0 ya. Selanjutnya Na di sini positif 1. Oke, Cl di sini kita belum tahu berapa. Oksigen min 2 ya, kalikan dengan 3 berarti min 6. Ini positif 1. Karena kan jumlah atomnya 1. 1 tambah berapa tambah min 6 hasilnya 0. Karena dia senyawa, bilox totalnya sama dengan 0, berarti Cl di sini adalah positif 5. Oke, Cl sini positif 5. Jadi untuk hidrogen 1, oksigen di sini min 2. Sekarang kita lihat manakah yang mengalami perubahan bilox. Cl berubah ya, dari 0 menjadi negatif 1. Oke. 0 ke min 1 turun ya, berarti ini reduksi. Selanjutnya, tidak hanya itu ya, ternyata Cl juga
mengalami oksidasi. Kita lihat nih Cl di sini kan naik ya, positif 5. Oke, biloxnya naik, berarti di sini dia mengalami oksidasi. Nah, adik-adik, ini yang disebut dengan reaksi autoredoks. Kenapa? Reduktor dan oksidatornya adalah zat yang sama ya. Ini kalau ditanya nih, reduktornya mana? Reduktor kan zat yang mengalami oksidasi ya. Zat yang mengalami oksidasi itu Cl2. Oke, kalau ditanya, siapakah oksidatornya? Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Zat yang mengalami reduksi adalah Cl2 juga. Oke, zat yang sama ya. Berarti ini disebut dengan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Oke. Selanjutnya kita lihat yang di bawah. Yuk kita cari bilangan oksidasinya dulu. Hidrogen itu positif 1 kali 2, berarti sini positif 2. S berarti min 2 ya, karena totalnya harus sama dengan 0. Selanjutnya S di sini kita cari dari oksigen dulu. Ini min 4 ya, karena kalikan 2, berarti S-nya adalah positif 4. Selanjutnya S di sini 0 ya. Nah, H di sini positif 1 dan sini min 2. Nah, kita lihat siapa yang berubah. Kita lihat ya bahwa S di sini min 2 itu berubah menjadi 0. Min 2 ke 0 berarti naik ya. Inilah reaksi oksidasi. Nah, ternyata, adik-adik ingat ya, kalau ada reaksi oksidasi, berarti ada reaksi reduksi. Nah, mana di sini yang reduksinya? Ini S, ya, dari 4 menjadi 0. Oke. Nah, ini reduksinya. Jika ditanya, siapakah hasil oksidasinya? Zat mana yang merupakan hasil oksidasi? Jawabannya adalah S, ya kan? Karena S di sini mengalami oksidasi. Jika ditanya, siapakah hasil reduksinya? Itu juga sama, yaitu S, sulfur ya adik-adik. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi konproporsionasi. Atau di mana hasil oksidasi dan hasil reduksi adalah zat yang sama. Oke, adik-adik, saya memberikan cara cepat ya untuk mengetahui mana yang merupakan reaksi autoredoks dan reaksi konproporsionasi ya. Nah, adik-adik, karena biasanya soalnya seperti ini nih, ada reaksi di pilihan gitu ya, manakah yang termasuk reaksi autoredoks gitu. Kalau misalkan adik-adik mencari bilox satu persatu, itu akan sangat lama. Jadi saya akan berikan cara cepatnya. Kalau untuk autoredoks ya, untuk autoredoks itu biasanya 1 di kiri menjadi 2 di kanan. Oke. Nah, sedangkan untuk konproporsionasi itu kebalikannya ya adik-adik. 2 di kiri menjadi 1 di kanan. Maksudnya gimana sih gitu ya? Nah, ini selain atom H dan O ya. Selain H dan O. Dan juga unsur-unsur yang memiliki bilox yang tetap, oke? Seperti golongan 1A, golongan 2A, itu selain mereka, oke? Maksud saya seperti ini. Kita lihat ya. Nah, di sini kan Cl ada di sini ada di satu senyawa, ya, ada di satu senyawa. Sedangkan di sebelah kanan ada di senyawa NaCl dan ada di senyawa NaClO3. Berarti dia menjadi 2 senyawa di sebelah kanan ya. 1 menjadi 2, oke, 1 di kiri 2 di kanan itu adalah autoredoks. Sedangkan yang di bawah ini, oke, S di sini ada di 2 senyawa. Oke, menjadi 2 menjadi 1. Oh, ini berarti reaksi konproporsionasi. Nah, ketika adik menemukan seperti itu ya, 1 di kiri 2 di kanan, atau 2 di kiri 1 di kanan, nah, adik-adik masih ragu-ragu, silahkan cek aja biloxnya untuk lebih memastikan. Nah, itu dia. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas mengenai zat yang dapat mengalami reaksi autoredoks. Itu adalah zat yang biloxnya di antara nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke, sesuai dengan pembahasan bilangan oksidasi yang part pertama ya, kita sudah bahas mengenai nilai max dan nilai min bilox suatu unsur. Oke, berikut langsung kita lihat. Di antara ion berikut ini, unsur iodin yang tidak dapat mengalami autoredoks adalah, oke, jadi harus berada di antaranya ya, tidak boleh berada di nilai bilox maksimumnya atau bilox minimumnya. Oke, iodin, logam atau non logam nih?
non-logam ya. Maka nilai maksimumnya itu adalah golongannya ya, yaitu positif 7. Sedangkan nilai minimumnya adalah 7 dikurang golongan ya. Berarti golongan dikurang 8 maksud saya ya. Golongannya 7 dikurang 8 berarti min 1. Oke. Nah, jadi ini nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kita lihat ya adik-adik. Oke. Untuk yang di sini, ini yang tidak dapat ya. Oke, berarti yang berada di nilai max dan nilai min. Kita hitung satu persatu ya adik-adik. Oksigen itu min 2. Berapa tambah min 2 min 1 berarti positif 1. Nah, ini berada di antaranya ya. Berarti ini dapat mengalami alter redox. B, di sini min 1 dan oke, kita lihat ini sama dengan yang di atas, berarti ini positif 1. Oke, itu kita baikkan dulu ya. Ini positif 1 dengan di sini min 2 kali 3 min 6. Berapa tambah min 6 masih min 1 berarti sini positif 5 ya. Oke, positif 1 dan positif 5 berada di antara nilai 7 dan min 1, berarti ini bisa. Ini kenapa? Karena di sini ada min 1 ya. Ini nggak boleh. Tapi kita lihat dulu. Nanti ada jawaban yang kedua-duanya nggak boleh. Oke, I min di sini bilosnya min 1. I di sini ini min 2 kali 4 min 8. Berapa tambah min 8 hasilnya min 1 berarti positif 7. Nah, ini dia. Dia itu memiliki nilai minimum dan dia memiliki nilai maksimum. Berarti ini yang tidak dapat mengalami auto redox. Nah, karena kan auto redox itu zat reduktor dan oksidatornya sama, jadi dia bisa mengalami reduksi, dia bisa mengalami oksidasi. Kalau misalkan dia berada di nilai max atau minimum, berarti dia tidak bisa melakukan salah satunya. Nah, itu dia adik-adik, kita akan bahas soal-soal ya di part yang berikutnya.